Setiap kantor punya cerita, tapi tak semua cerita bisa diceritakan terang-terangan. Di sebuah gedung tua di pusat kota, ada satu lantai yang selalu dipenuhi rumor. Lantai 3. Konon, dulu lantai itu pernah digunakan sebagai ruang arsip dan gudang penyimpanan dokumen. Tidak ada yang tahu persis apa yang pernah terjadi di sana. Tetapi banyak pegawai yang merasa tidak nyaman setiap kali harus lembur sampai larut. Rani, seorang karyawan baru di bagian administrasi, ditugaskan menyelesaikan laporan mendesak. Malam itu, jam dinding sudah menunjukkan pukul 10.15 malam. Seluruh ruangan sudah sepi. Hanya suara jarum jam yang terdengar jelas. Dia mencoba menenangkan diri. Santai saja, cuma laporan. Begitu selesai, aku langsung pulang. Namun entah kenapa, hawa di lantai 3 terasa dingin, meski AC sudah dimatikan sejak sore. Sesekali, lampu di ujung lorong berkedip pelan, seakan ada orang yang lewat. Ketika fokus mengetik, telinganya menangkap suara keyboard dipencet cepat-cepat dari kubikel kosong di sampingnya. Rani spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Semua komputer sudah mati. Ia menghela nafas, mencoba berpikir logis. Mungkin cuma tikus di plafon. Namun tak lama, terdengar suara kursi berderit diikuti suara batuk lirih, seperti ada rekan kerja yang masih tersisa. Rani berdiri, melongok ke arah itu. Kosong, sunyi. Ia kembali ke mejanya. Tapi alangkah terkejutnya saat melihat layar monitornya. Dokumen Word yang tadi ia ketik kini berubah. Ada kalimat baru muncul sendiri tanpa ia tulis. Aku masih di sini. Jangan matikan lampunya. Tangannya gemetar. Ia buru-buru menekan tombol delete. Namun tulisan itu kembali muncul, berulang-ulang memenuhi halaman. Aku masih di sini. Aku masih di sini. Aku masih di sini. Karena panik, Rani turun ke lantai bawah mencari satpam. Di pos, Pak Jaya, satpam tua yang sudah lama bekerja di sana, menatapnya dengan heran. "Kenapa pucat begitu, Neng?" tanyanya. Rani menceritakan apa yang baru saja terjadi. Pak Jaya terdiam cukup lama, lalu berbisik. "Lantai 3 memang begitu. Katanya, dulu ada karyawan yang meninggal gantung diri di ruang arsip. Semenjak itu, sering ada yang dengar suara ketikan padahal komputer mati. Katanya dia masih merasa harus menyelesaikan pekerjaannya yang tak pernah selesai." Rani terdiam, bulu kuduknya berdiri. Namun tugasnya belum selesai dan ia terpaksa kembali ke lantai 3. Tepat pukul 11.30 malam, lampu tiba-tiba berkedip lalu padam. Gelap total. Komputer menyala sendiri, menyorot ruangan dengan cahaya pucat kebiruan. Dari kubikel sebelah, suara kursi ditarik perlahan. Suara nafas berat terdengar jelas. Rani mencoba menenangkan diri, tapi saat menoleh, ia melihat sosok tinggi dengan rambut berantakan duduk di depan komputer. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, padahal komputer itu tidak tersambung listrik. Sosok itu berhenti mengetik, lalu menoleh ke arah Rani. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, lidahnya menjulur. Di lehernya terlihat jelas bekas jeratan tali. "Kenapa kau ganggu aku bekerja?" bisiknya serak. Rani berlari menuju pintu keluar, namun anehnya pintu terkunci dari dalam. Ia menjerit, memukul-mukul pintu, tapi tak ada yang mendengar. Tiba-tiba, komputer di seluruh lantai 3 menyala bersamaan. Layar-layar itu menampilkan wajah pucat sosok yang tadi, dengan mata hitam menatap tajam. Suara ketikan memenuhi ruangan, seperti ada puluhan orang yang mengetik sekaligus. Di layar Rani muncul kalimat baru. "Kalau kau ingin keluar, selesaikan tugasku." Tiba-tiba dokumen kosong terbuka. Rani gemetar, lalu mulai mengetik tanpa sadar. Jarinya bergerak sendiri, menulis kalimat yang bukan miliknya. Semakin ia melawan, semakin keras jemarinya menghantam keyboard. Jarinya mengetik tanpa henti, seperti tak dikendalikan pikirannya.
Layar di hadapan Rani kini penuh kalimat aneh, nama, tanggal, dan catatan kerja dari bertahun-tahun lalu. Setiap kali huruf muncul di layar, terdengar bisikan lirih dari arah belakang kubikel. Lanjutkan, kau belum selesai. Jangan berhenti menulis. Suara itu bukan satu, tapi banyak. Seolah ruangan itu dipenuhi bayangan pekerja lembur yang tak pernah pulang. Namun, di antara suara-suara itu, satu terdengar paling jelas. Suara perempuan, parau dan dingin. Tuliskan namaku. Rani berhenti mengetik. Tangannya gemetar. Ia menatap layar, muncul kalimat baru yang bukan tulisannya. Nama Sari Dewanti, arsip dan dokumentasi. Printer di ujung ruangan menyala sendiri. Kertas keluar perlahan, mencetak sesuatu dengan tinta samar. Rani mendekat dengan langkah ragu. Kertas itu bertuliskan tulisan tangan yang tercetak seperti hasil pindaian. Aku tidak sanggup lagi. Mereka memintaku menyelesaikan laporan yang tak pernah selesai. Aku terjebak di sini, di antara map dan debu. Jika kau membaca ini, jangan ke ruang arsip. Namun, di bawah tulisan itu, tinta berubah bentuk menjadi basah, menetes merah seperti darah. Huruf-huruf di akhir kalimat perlahan berubah menjadi satu kalimat baru. Datanglah ke ruang arsip, Rani. Lorong menuju ruang arsip terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu berkedip dan suara langkah kaki Rani bergema aneh, seperti ada langkah lain yang meniru setiap hentakannya dari belakang. Ketika pintu arsip didorong keras, ruangan itu tampak beku. Rak-rak logam berderet tinggi dengan map berdebu, dan di tengah ruangan tergantung potongan tali kusut yang sudah lapuk. Namun, yang membuatnya membeku bukan tali itu, melainkan bau bunga melati yang tajam. Tiba-tiba, di ujung ruangan, seseorang berdiri membelakanginya. Rambut panjang menutupi wajah, seragam kantor lusuh menempel di tubuhnya yang basah, seolah baru saja disiram air. Bahunya berguncang seperti menahan tangis. Bu, Sari, Rani memanggil dengan suara nyaris tak terdengar. Sosok itu berhenti. Kepalanya berputar perlahan ke arah Rani. Bukan tubuhnya. Kepalanya berputar sampai terdengar bunyi kerek-kerek dari lehernya. Matanya kosong, hitam seluruhnya, dan dari bibirnya keluar bisikan. Kenapa kau matikan lampuku malam itu? Pintu arsip menutup keras di belakang Rani. Lampu padam. Hanya layar laptop di meja yang menyala menampilkan dokumen baru berjudul Laporan Sari Dewanti, lanjutan oleh Rani Prameswari. Di layar muncul instruksi aneh. Lengkapi berkas kematian. Sertakan tanda tangan saksi. Rani berusaha mundur, tapi tiba-tiba dari setiap rak arsip muncul tangan-tangan pucat yang menjulur keluar, meraba udara, lalu menarik kertas-kertas berjatuhan seperti hujan. Rani menjerit, tapi suaranya seolah diserap oleh ruangan itu. Dari balik rak, Sari melangkah pelan, menatapnya. Di lehernya masih ada bekas tali, dan di tangan kirinya menggenggam stempel kantor berwarna merah. Kau pengganti aku sekarang. Semua laporan harus selesai. Sari mendorong Rani ke kursi di depan laptop. Tangannya dingin, basah, tapi kuat.
Rani menangis, mencoba melawan. Namun jari-jarinya kembali mengetik sendiri. Kali ini kalimat yang muncul membuat darahnya berhenti mengalir. Tanggal meninggal, 6 Oktober. Nama korban, Rani Prameswari. Penyebab, bunuh diri di ruang arsip. Pagi harinya, kantor heboh. Lantai 3 terkunci dari dalam. Saat petugas keamanan berhasil membukanya, ruangan arsip berantakan. Map berserakan, rak terbalik dan komputer masih menyala dengan layar menampilkan laporan yang sama. Namun, Rani tidak ditemukan. Hanya ada seragam kerjanya tergantung di kursi. Basah kuyup dengan aroma melati yang kuat. Di meja arsip terdapat cap stempel merah bertuliskan disetujui oleh Sari Dewanti dan Rani Prameswari. Sejak malam itu, setiap kali listrik kantor padam, hanya satu lampu di lantai 3 yang tetap menyala, lampu ruang arsip. Beberapa karyawan bersumpah mereka pernah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di depan komputer mengetik pelan ditemani wangi melati dan suara tangisan samar. Kadang, bila seseorang berani lembur sendirian, komputer mereka akan menampilkan pesan pop-up aneh. Jangan matikan lampuku, aku masih menyelesaikan laporanmu. Dan di bawah tanda tangan elektronik mereka, tiba-tiba muncul satu nama tambahan. Sari Dewanti.